Halo Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Datang di hadapan hadirat, kami memohon pertolongan. Dimana pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman. Dalam firman-Mu yang hamba sampaikan pada saat ini Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan yang berkehendak atas hidup hamba. Biarlah Tuhan yang berkata melalui mulut dan bibir hamba. Biarlah nama-Mu Tuhan selalu tinggi dan dipermuliakan. Pada saat ini, dan mereka Tuhan diberkati untuk kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya di dalam tangan. Haleluya, amin. Baik, kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya ke-13 sampai ayatnya ke-16. Lembaga Alkitab memberikan tema yaitu garam dunia dan terang dunia. Saya akan membaca bagi kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula letaknya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema untuk kita semua pada pagi hari ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Untuk mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi singkat. Seorang pemuda yang bernama Rian, di mana Rian ini adalah anak dari keluarga Kristen. Ayahnya seorang penatua gereja dan ibunya adalah guru sekolah minggu. Bahkan Rian ini adalah pemuda yang rajin ikut persekutuan, bahkan ikut gereja. Pada suatu saat, ayah dan ibunya menasihatkan Rian supaya dia bisa menjadi pengaruh yang baik bagi teman-temannya di luar sana. Di depan orang tuanya, Rian menjawab iya. Tetapi di belakang, apa yang dilakukan Rian? Rian melakukan apa yang tidak pantas, di mana dia merokok, di mana dia minum mabuk, dan bahkan Rian melakukan hal yang tidak diinginkan. Apakah ini menunjukkan bahwa Rian adalah orang yang percaya? Apakah ini menunjukkan bahwa Rian memberikan pengaruh yang baik kepada teman-temannya? Sama sekali tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di mana kita sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran Kristus atau yang sudah percaya kepadanya, kita harus memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, maupun dimanapun kita pergi. Kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik atau bisa menjadi teladan yang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang disebut sebagai garam dan terang dunia? Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dan akan mengetahui bersama siapa yang disebut sebagai garam dan terang dunia adalah yang pertama, orang percaya harus menjadi garam bagi dunia. Di mana di ayat yang ke-13 mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini, maka di situ kita akan melihat ada dua kata yang diulang, yaitu kata dunia. Artinya bahwa dimanapun kita berpijak, kita melangkah,
kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau di tempat itu. Misalnya pada saat ini kita berkumpul bersama-sama memberikan firman, maka kita harus memberikan pengaruh. Dan ketika kita pulang, kita juga bisa memberikan pengaruh yang baik kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Dan juga kita melihat bahwa kata garam dan terang dunia itu adalah sebuah identitas orang percaya. Jadi sebagai orang percaya memiliki identitas bahwa mereka harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi kalau kita melihat di ayat yang ke-13, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Jadi kalau Bapak Ibu jemaat, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, ungkapan ini memiliki makna orang percaya diumpamakan sebagai garam bagi dunia. Makna bagi dunia berarti bagi setiap orang atau semua orang. Artinya bahwa kita menjadi garam dunia bukan berarti kita hanya kepada orang tertentu, tetapi menjadi garam dunia artinya kita bisa menjadi pengaruh yang baik, memiliki karakter yang baik, supaya orang-orang yang semua orang-orang yang ada di sekitar kita dan dimanapun tempat kaki kita berpijak, di situ kita bisa harus memberikan pengaruh yang baik. Setiap orang, bahwa orang percaya memiliki tempat yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua manusia. Setiap orang percaya juga memiliki hikmat sejati, yaitu Allah. Hikmat sejati dari Allah yang dimiliki orang percaya ibarat garam bagi banyak orang. Sebagaimana garam itu memiliki manfaat untuk menyempurnakan rasa makanan dan juga memiliki daya untuk mengawetkan atau mencegah dari penusukan. Ya. Jadi orang percaya yang telah menjadi garam dunia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tidak memaksakan kehendaknya, dan juga tidak melakukan yang tidak wajar. Ya. Karena dimanapun kaki kita berpijak, maka disitulah kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Bukan sebaliknya, kita menjadi batu sandungan atau tujuan dan menjadi garam dan terang, menjadi orang percaya, yaitu adalah kita bisa memberikan pengaruh yang baik, memberikan teladan yang baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita atau semua orang yang ada di dunia ini. Dan bahkan kalau kita melihat bahwa juga tentang garam yang menjadi tawar, ini adalah sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang ada di luar konteks Palestina, di mana bagi masyarakat Palestina garam diperoleh dari laut mati melalui kolam-kolam yang dangkal di sekitar laut mati yang terisi air laut. Setelah melalui proses penguapan, maka unsur mineral atau garam tersebut akan mengkristal pada batu-batu kerikil di kolam-kolam tersebut. Nah, garam itulah yang digunakan dengan cara dicelupkan sampai kandungan garamnya habis dan tertinggal batu kerikil yang tawar. Ya. Pada waktu itu, orang yang di luar konteks Palestina memiliki pikiran seperti ini. Jadi kamu adalah garam dunia. Kata-kata ini akan menolong dan menyokong mereka saat mengalami penderitaan, ya, agar sekalipun diperlakukan hina, agar sekalipun mereka diperlakukan dengan tidak wajar, mati, tetapi mereka menjadi berkat bagi manusia yang ada di dunia. Di mana para nabi yang ada sebelum mereka adalah garam bagi anak-anak, tetapi para rasul adalah garam bagi seluruh bumi atau seluruh dunia. Mereka harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi jika mereka seperti garam yang baik,
putih bersih, memiliki karakter yang baik, memberikan pengaruh yang baik kepada sesama, maka walaupun sedikit, mereka harus bisa menjadi orang lain, ya. Dan itu mereka harus berguna dan harus diperlukan. Kita menjadi orang percaya bukan berarti kita duduk diam, duduk manis, tetapi bagaimana memiliki perilaku yang baik, memiliki karakter yang baik, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita terberkati dan mereka bisa percaya kepada Kristus. Kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi karakter kita, sifat kita tidak menunjukkan orang-orang yang sudah percaya, maka itu akan menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya harus menjaga identitas kita sebagai orang percaya, yaitu bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada semua orang. Jadi sebagaimana halnya garam memiliki karakteristik mencegah pemusukan, maka orang Kristen atau orang percaya seharusnya memberikan pengaruh moral di tengah masyarakat dimanapun ia berada. Baik itu dari perkataan, baik itu dari perbuatan, mereka seharusnya bisa melakukannya dengan baik, sehingga mereka bisa menjadi contoh atau menjadi teladan yang baik pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti halnya garam yang tidak kelihatan di dalam roti, tetapi mempunyai pengaruh yang kuat. Kristen di tengah masyarakat harus mempunyai pengaruh yang kuat. Walaupun tidak selalu terlihat dan diperhitungkan, tetapi mereka baik secara individu maupun kelompok bisa mempengaruhi masyarakat dan melakukan pencegahan di tengah dunia yang kotor dan penuh dengan dosa. Jadi sabda Tuhan Yesus, "Kamu adalah garam dunia," menyatakan bahwa setiap orang percaya memiliki status sebagai garam dunia. Garam atau menjadi terang dunia. Sebagai garam dan penting untuk mengerjakan dan menyatakan fungsi, peran dan manfaat sebagai garam bagi semua orang dalam komunitas. Walaupun dia seorang individu, walaupun dalam bentuk kelompok, mereka harus bisa menjadi garam, harus memberikan pengaruh yang baik, harus memberikan karakter-karakter Kristus, memiliki karakter-karakter Kristus yang mau memberikan pengaruh yang baik kepada semua orang. Poin yang kedua adalah orang percaya harus bisa menjadi terang bagi dunia. Kita melihat 14 sampai 16. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 bahwa kamu adalah terang dunia. Kota hanya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, ungkapan ini dapat dipahami bahwa para pendengar saat itu seumpama atau cahaya bagi semua orang. Terang selalu diperlukan di tempat gelap. Secara implisit dapat dimengerti bahwa dunia ini diibaratkan dengan kegelapan, ya. Dan setiap orang percaya diperlukan di dunia yang gelap. Dunia ini diibaratkan dengan kegelapan. Jadi orang-orang percaya yang ada di dunia ini harus bisa menjadi penerang atau menjadi teladan yang baik kepada orang-orang atau dunia yang gelap ini. Bagaikan pelita yang diletakkan di tempat yang dapat menerangi seluruh ruangan dan bukan di tempat yang tersembunyi seperti di bawah gantang. Jadi kalau kita melihat apa arti dari gantang ini, maka kita dapat melihat bahwa gantang adalah sebuah alat takar yang dipakai untuk menakar gandum atau biji-bijian lain, seperti kacang-kacangan.
Gantang bukanlah benda bahan yang tembus pandang. Dengan demikian ketika ada benda bercahaya yang diletakkan di bawahnya tidak akan dapat terpancar keluar. Pelita yang digunakan di daerah Palestina pada umumnya menggunakan minyak zaitun sebagai bahan bakarnya. Agar dapat menerangi ruangan, maka pelita diletakkan pada tiang penyangga yang lazim disebut kaki dian. Apabila pelita yang menyala itu ditutup dengan gantang yang terjadi, bukan saja cahayanya akan tertutup, tetapi pelita itu juga akan padam. Jadi kalau kita melihat bahwa seandainya kita menyembunyikan terang itu di bawah gantang, maka orang-orang tidak akan melihatnya. Artinya bagaimana kalau kita hanya menyimpan kabar baik itu di dalam hati kita sendiri tanpa kita memberikannya kepada orang, memberitakannya kepada orang lain. Mana mungkin orang itu bisa percaya kepada Kristus yang adalah juru selamat. Oleh karena itu sebagai orang percaya harus memiliki karakteristik yang baik, harus memberitakan Injil supaya mereka bisa, orang-orang yang tidak mengenal Kristus bisa mengenal Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi gambaran seperti kota yang terletak di kota itu. Orang percaya adalah terang, tetapi terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus. Jadi artinya bahwa terang itu bukan berasal dari diri manusia, tetapi terang itu adalah Kristus sendiri. Artinya bahwa supaya kita itu sebagai orang percaya, bagaimanakah kita memberitakan Kristus itu yang adalah terang itu sendiri kepada orang lain, supaya mereka dapat mengenal Kristus. Oleh karena terang dari Kristus yang dimiliki orang percaya, maka secara positif orang percaya dapat berfungsi menerangi dunia yang digambarkan berada di dalam gelap. Kristus adalah sumber terang bagi orang percaya karena Kristus adalah terang yang sejati. Terang Kristus seharusnya dapat disaksikan banyak orang seperti sekumpulan rumah dari batu putih di salah satu kota di Palestina. Itu para pengikut Kristus adalah terang yang bersumber dari Kristus yang adalah terang sejati. Dengan memberikan terang kepada para pengikutnya dapat diibaratkan bahwa Kristus telah menyalakan pelita dan tidak ditutup dengan gantang. Jadi kalau kita melihat bahwa maksud Kristus adalah bahwa para pengikutnya menjadi terang secara universal atau secara umum, ya. Bukan di daerah tertentu saja para pengikut Kristus menjadi terang, tetapi secara umum harus mereka bisa menjadi terang. Ya. Atau bagaimana dalam kehidupan kita? Bukan hanya kepada keluarga kita bisa menjadi terang, tetapi bagaimana kita bisa menjadi terang Kristus di dalam keluarga, baik itu keluarga, lingkungan sekitar kita maupun dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi terang. Tidak terbatas daerah Galilea atau hanya kepada domba-domba yang hilang di antara Israel, tetapi diutus menyatakan terang ke seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat murid-murid Kristus diutus bukan saja kepada suatu tempat, tetapi murid-murid Kristus diutus untuk bisa memberitakan terang untuk seluruh bumi atau seluruh dunia. Terang yang bersinar secara terbuka dan tidak tersembunyi, yang menerangi semua orang yang bersedia datang kepada terang itu, di mana mereka harus bercahaya seperti terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, dan bukan supaya dapat dipilih untuk mendapatkan pujian bagi diri sendiri. Jika orang-orang percaya melakukan perbuatan baik, bersikap adil, serta hidup dalam kebenaran, orang lain dapat diyakinkan sehingga mereka datang kepada Allah serta memuliakan Dia. Itulah peran, itulah fungsi dan manfaat orang percaya sebagai terang. Jadi kalau kita melihat bahwa orang percaya harus memiliki peran penting dalam memberitakan Injil. Mereka harus berfungsi dan
memiliki manfaat untuk bisa menerangi orang-orang yang belum mengenal terang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang menjadi aplikasinya bagi kita semua pada pagi hari ini yang datang pada saat ini adalah ada dua. Yang pertama adalah menjadi orang percaya bukan saja namanya yang disebut atau yang dikenal sebagai orang percaya, tetapi menjadi orang percaya harus memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh yang baik dan menjadi penerang bagi orang yang ada di dalam kegelapan, atau dengan kata lain yang masih tinggal dalam kehidupan lamanya atau dosa. Dan yang kedua adalah orang percaya harus menjadi teladan yang baik, bukan sebaliknya orang percaya menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar atau orang-orang yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita menjaga identitas kita sebagai orang percaya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Identitas kita sebagai orang percaya artinya kita harus bisa memberi pengaruh yang baik. Kalau kita mau menjaga identitas kita sebagai orang percaya, maka kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang, supaya banyak jiwa-jiwa yang masih tinggal dalam. Demikianlah satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan mendengarnya Tuhan. Tolong Tuhan memberkati agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu semua berasal dari Tuhan dan biarlah Tuhan yang berbicara Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memeteraikannya di dalam setiap hati jemaat-Mu pada saat ini. Dalam mereka dapat dikuatkan oleh firman-Mu dan mereka bisa tetap setia, bisa menjadi pengaruh yang baik, bisa menjadi garam dan terang dunia. Karena itu adalah menjadi identitas mereka sebagai orang percaya. Bapa kami dalam kerajaan surga, hanya inilah doa kami.